Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Sehat? Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah video yang akan mengulas terkait dengan sebuah buku yang berjudul Seni Memahami Para Pihak. Bersama saya, Chandra Yoga Kusuma, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang. Kali ini saya tidak ingin bedah buku ya, tidak ingin ya, tapi hanya mengulas. Karena kalau bedah buku itu akan lebih berat ya, lebih detail gitu ya. Tapi kita hanya mengambil poin-poin tertentu, poin-poin penting dari buku ini ya, terutama dalam hal seni memahami para pihak. Tentunya adalah pihak yang bersengketa. Langsung saja kita mengulas buku Seni Memahami Para Pihak. Kita langsung menjujuk ya, menjujuk itu langsung membuka halaman yang menceritakan atau menyampaikan pembahasan terkait dengan PSPP ya, penyelesaian sengketa peserta antar peserta dengan penyelenggara, yaitu di halaman 26. Di halaman 26 itu terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan PSPP. Kemudian termasuk dengan persyaratannya, dilanjutkan dengan mediasi. Ketika mediasi tidak menemukan titik temu, maka nanti akan dilanjutkan dengan adjudikasi sengketa yang dipimpin oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Sesuai dengan perkataan saya tadi, dalam video kali ini akan lebih ditekankan terkait dengan pembahasan PSAP, yaitu penyelesaian sengketa antar peserta. Itu berada di halaman 38 ya. Nanti bisa dibuka di halaman 38. Di situ dijelaskan Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu di tempat terjadinya sengketa pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan selama 1 hari. Dalam kondisi tertentu, misalnya karena kondisi geografis yang sulit dijangkau dan akses komunikasi yang sulit terjangkau, penyelesaian sengketa paling lama 3 hari kalender sejak permohonan disampaikan. Jadi ketika mendapat laporan dari pemohon ya, para pihak tersebut adalah minimal 2 pihak ya, yaitu adalah pihak pemohon dan pihak termohon. Kemudian setelah menerima laporan dari pihak pemohon, Panwascam melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kota agar memperoleh mandat untuk menyelenggarakan musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta. Sebenarnya batas waktunya adalah 3 hari kalender semenjak laporan tersebut diterima. Tetapi bila mana kondisi lapangan atau kondisi tempat kejadian itu sulit terjangkau, atau ketika mau menuju ke lokasi harus ngelegake jauh, mungkin medannya sulit, maka bisa diselesaikan saat itu juga ya. Begitu laporan masuk, menuju ke lokasi, memanggil pihak termohon untuk diselesaikan di lokasi saat itu juga, itu bisa dilakukan. Untuk pengajuan
permohonan PSAP itu tidak kaku-kaku sekali ya, tidak kaku-kaku banget seperti PSPP. Hal ini dikarenakan terkadang kita dalam situasi yang mungkin terburu-buru atau situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengisian formulir administrasi ya, permohonan ya. Seperti itu. Di sini dijelaskan ya, saya bacakan. Tata cara permohonannya adalah apabila ada peserta pemilu yang dirugikan haknya oleh peserta pemilu yang lain, dapat mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslu Kecamatan. Permohonan dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. Yang dimaksud lisan ini adalah disampaikan secara lisan terlebih dahulu. Ketika nanti sudah diselesaikan maka dibuat permohonan tertulis. Jadi fleksibel ya, tidak kaku-kaku amat. Artinya yang penting permasalahan sengketa dapat selesai terlebih dahulu, itu pokoknya. Kemudian masalah administrasi nanti bisa menyusul seperti itu. Saya lanjutkan. Permohonan yang diajukan setidaknya memuat identitas pemohon dan kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan pemohon sebagai peserta pemilu. Jadi sudah ada alasannya ya, kenapa kok pihak pemohon merasa dirugikan, karena ada kronologinya seperti ini yang dilakukan oleh pihak termohon. Nanti tentunya dalam proses musyawarah kedua belah pihak akan memberikan penjelasan seperti itu. Baik, pemirsa sekalian, langsung saja ya, kita akan mengulas kaitannya dengan kesiapan penyelesaian sengketa antar peserta setelah ada permohonan dari pemohon, kemudian Panwascam berkomunikasi atau berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota untuk mendapatkan mandat. Setelah mandat diterima, maka proses musyawarah PSAP bisa dilaksanakan. Tentunya dari Panwascam sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak termohon ya untuk dilakukan musyawarah, karena yang pihak pemohonnya sudah standby, biasanya seperti itu. Sekarang kita sudah mulai memasuki dari inti buku ini ya, Seni Memahami Para Pihak, yaitu di halaman 64. Nanti bisa dibuka, langsung dibuka ya, juga boleh. Pembahasannya adalah terkait dengan mediasi melalui teknik memahami para pihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengatur kerangka hukum penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu melalui tahapan penerimaan dan pengajian permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Dengan demikian, mediasi merupakan premium remedium atau pilihan utama, sedangkan adjudikasi merupakan ultimum remedium dalam sistem penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi sebenarnya pihak penyelenggara itu diperbolehkan mengambil keputusan bila mana terjadi kebuntuan atau tidak mencapai mufakat dari kedua belah pihak, dari pihak pemohon dan pihak termohon. Namun akan lebih baik jika mufakat tersebut atau kesepakatan itu muncul dari kedua belah pihak. Itu jauh lebih baik, karena residu atau permasalahan yang lain yang kita tidak tahu itu cenderung lebih kecil potensinya
bila kesepakatan itu muncul dari kedua belah pihak, ya bisa dikatakan minim residu atau bahkan tidak ada residu ya, atau apa ya istilahnya, buntut permasalahannya sudah selesai sampai di situ saja gitu. Bila mana keputusan atau mufakat itu muncul dari kedua belah pihak. Nah, bagaimana caranya agar mufakat bisa muncul dari kedua belah pihak, pihak pemohon dan pihak termohon? Tentu saja ini ada seninya ya, ada seninya tersendiri, karena dalam konteks mediasi musyawarah ini dari jajaran Bawaslu sendiri hanya bisa mengarahkan ya, hanya bisa mengarahkan, itu pun para pihak ini belum tentu mau gitu, belum tentu mau, hanya bisa mengarahkan menuju ke win-win solution. Bagaimana kalau tidak mau gitu ya? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Langsung saja kita menuju ke halaman 66. Di sini bisa dipahami ya, atau kita sebagai bila mana nanti sebagai mediator, kita akan lebih menghayati apa itu mediator dengan membaca atau mengerti, memahami keunggulan mediasi. Dalam mediasi modern ada yang disebut dengan voluntary, yaitu keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak sehingga dicapai suatu keputusan yang benar-benar merupakan kehendak para pihak. Ini sangat apa ya istilahnya ya, gampang-gampang sulit ya, tergantung situasi dan kondisi juga. Karena biasanya atau pengalaman yang sudah saya hadapi itu, para pihak ini memiliki ego masing-masing. Nah, bagaimana cara kita agar ego ini bisa luruh ya, atau bisa turun dan mencapai frekuensi yang sama sehingga muncul kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, nanti bisa kita ulas bagaimana caranya. Nah, pemirsa, kita sudah memasuki inti yang paling inti dari buku ini, adalah teknik memahami para pihak. Ini sudah ke teknis ya, ke teknis di halaman 69. Saya bacakan. Secara umum ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang mediator sehingga piawai dalam memediasi para pihak, yaitu active listening. Seseorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan, ya, mendengarkan pendapat atau cerita kronologi dari kedua belah pihak beserta keluhan-keluhan para pihak yang bersengketa. Biarkan saja ya, biarkan semua dikeluarkan, jangan dicegah ya, jangan dipotong itu. Pihak pemohon disuruh mengeluarkan pendapatnya, kemudian pihak dari termohon disuruh mengeluarkan pendapatnya termasuk dengan keluhan-keluhannya itu. Setelah semua itu selesai, nanti akan terlihat apa ya istilahnya ya, celah mufakat ya. Jadi dari mediator sendiri itu harus sabar dan pandai menganalisa pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh pada dapat tidaknya mediator menggiring para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dengan menjadi pendengar yang baik, maka titik temu ini akan terlihat ya, terlihat sehingga mediator bisa bahasanya menggiring ya, atau mengarahkan, bukan memutuskan ya, mengarahkan itu memberikan penawaran. Bagaimana kalau kita ambil langkah seperti ini gitu ya, apakah setuju kedua belah pihak itu ya? Karena bermodalkan mendengarkan semua pendapat atau keluh kesah atau permasalahan dari kedua belah pihak, maka solusi yang nantinya diharapkan menjadi mufakat ini akan lebih jelas terlihat gitu. Dan ketika semua unek-uneknya sudah dikeluarkan sehingga sudah habis ya, sudah habis, biasanya kalau sudah habis unek-uneknya, keluh kesahnya itu
emosinya berkurang ya, sehingga ketika ditawarkan sesuatu solusi itu lebih mudah menerima, seperti itu. Selanjutnya adalah refleksi. Mediator mengkonfirmasikan hal-hal yang telah disampaikan oleh para pihak kepada kedua belah pihak. Jadi diulas lagi ya, diringkas bahwa pihak pemohon itu berkeinginan seperti ini. Apakah benar pemohon? Diringkas ya. Oh ya benar. Nah, kemudian dari pihak termohon itu juga berkeinginan seperti ini. Benar? Apakah benar? Benar. Ini semua sudah diringkas ya. Jadi langsung ke titik permasalahan gitu. Dengan demikian nanti akan lebih terlihat kesamaannya. Teknik selanjutnya adalah attending. Ini bisa dilakukan melalui bahasa tubuh atau body language dan pembawaan mediator agar para pihak merasa didengar dan diperhatikan. Ketika para pihak yang bersengketa ini itu merasa didengar dan diperhatikan, mereka akan lebih jujur, lebih tulus untuk menyampaikan permasalahannya. Dan nantinya ketika diberikan solusi, mereka tentunya akan lebih mudah menerima ya, karena kita atau mediator itu perhatian ya, perhatian dengan tulus. Nah, ketika nanti dari pihak mediator menyampaikan suatu solusi, harapannya lebih mudah diterima karena dari para pihak ini, pemohon atau termohon itu jelas menganggap bahwa mediator adalah netral gitu. Ya, netral itu tidak mengambil keuntungan ya, tidak punya kepentingan gitu. Jadi mereka akan lebih menerima usulan, arahan dari mediator. Seperti itu. Teknik selanjutnya adalah reframing, yaitu mengubah dialog posisional menjadi kepentingan atau dari kata-kata kasar menjadi yang lebih halus, santun, atau topik pembahasan yang berpindah dari masa lalu dijadikan berpindah ke masa depan atau visioner ya, berpandangan ke depan itu. Reframing ini sudah saya katakan yang tadi ya, itu diringkas ya, diringkas. Ini lebih ke inti ya, lebih ke inti. Kebanyakan ketika para pihak, baik pihak pemohon atau pihak termohon itu menyampaikan pendapatnya, itu ada kalanya itu tidak tersusun ya, karena emosi ya, tidak tersusun rapi, sehingga inti permasalahannya jadi lebih bias. Nah, tugas mediator adalah melakukan reframing atau melakukan pengumpulan ya, atau di framing ulang untuk menjadi lebih jelas. Dengan adanya kejelasan ini, maka lebih mudah diambil kesimpulan. Seperti itu. Dalam reframing ini ya, itu kata-kata yang tadinya dari para pihak ya, dari para pihak baik pemohon atau termohon yang mungkin penuh emosi, ada kata-kata kasar, itu di reframing lagi oleh mediator menjadi lebih halus. Lebih halus itu disederhanakan langsung ke konteks permasalahan. Ke konteks permasalahan. Sehingga apa? Sehingga para pihak yang tersinggung atau ya apa ya istilahnya, jika kata-kata kasar itu masih digunakan, itu bisa apa ya, menghina salah satu pihak, itu akan dihilangkan oleh mediator, sehingga kedua belah pihak ini itu akan jauh lebih menerima pendapat lawannya ya. Oh, kenapa dari pihak pemohon menginginkan seperti ini? Karena termohon seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Kenapa dari pihak termohon melakukan itu? Karena alasan seperti ini. Nah, itu nanti diperhalus lagi. Dan yang terpenting adalah mediator harus pintar-pintar untuk mencari titik temu ya. Titik temu ini digambarkan adalah permasalahan sengketa itu sudah terjadi, sudah dikatakan masa lalu ya. Jadi kedepannya gimana ketika nanti ada solusi, ada kesepakatan, kedepannya adalah melakukan hal-hal atau
pelaksanaan kampanye misalnya ya, itu sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, jadi nantinya akan muncul salah satu pihak akan menurunkan ego karena mungkin merasa bersalah juga ya. Merasa bersalah juga. Bisa jadi malah pemohonnya, oh ternyata yang termohon benar itu. Bisa jadi seperti itu, atau mungkin ya yang banyak sekali terjadi adalah dari pihak termohon ini kemudian menurunkan ego karena tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh pihak termohon itu keliru. Ini dilakukan oleh mediator, kemudian jangan sampai ada kata-kata benar atau salah yang mana dilakukan secara berpandangan ke depan ya, yang sudah ya sudah gitu ya, yang sudah ya sudah. Maka ketika sudah ada mufakat, kedua belah pihak ini sama-sama nol ya, sama-sama nol, sengketa sudah selesai dan sama-sama melaksanakan proses tahapan katakanlah kampanye dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada dan dilakukan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Baik, pemirsa sekalian, sebelum kami akhiri video ini, nantinya akan kami putar ya sebuah film dokumentasi terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta di Kabupaten Magelang, lebih tepatnya di Kecamatan Mertoyudan, yang bertujuan sebagai penggambaran atau visualisasi bagi masyarakat ya yang belum pernah menyaksikan atau terlibat langsung dalam sengketa antar peserta khususnya, agar mendapatkan penggambaran yang pasti bagaimana situasi atau suasana saat proses mediasi musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta dilaksanakan. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan, dan semoga video ini dapat memberikan manfaat baik kecil maupun besar bagi demokrasi di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas Siyogo Magito-gito. Tepat di titik inilah terjadinya sengketa antar peserta dalam pemilihan kepala daerah kemarin, yaitu berada tepat di depan posko pemenangan paslon 02 seberang jalan. Kemudian baliho yang dipermasalahkan adalah di titik ini, terpasang di pagar besi ini dengan menggunakan bingkai kayu setinggi sekitar 3 meter ya. Itu menjadi permasalahan bagi tim pemenangan 02 karena berada persis di depan gerbang seperti itu. Pemohon meminta agar baliho tidak berada sejajar dengan bangunan posko, terlebih tepat di depan pintu gerbang posko pemenangan. Awalnya, termohon tidak mau menggeser baliho dikarenakan tidak ada regulasi yang mengatur keberadaan baliho di seberang jalan posko lawan politik, bukan di halaman atau di depan bangunan lawan politik. Akhirnya, termohon bersedia balihonya dipindah, namun yang memindah adalah pihak pengawas pemilu. Adapun termohon dan pemohon menyaksikannya secara langsung. Musyawarah acara cepat dipimpin langsung oleh Korbit Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang, didampingi oleh Ketua Panwascam Mertoyudan Irfan Hermanto dan Korbit Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwascam Mertoyudan Francisca Anis. Adapun pemohon juru bicara diwakilkan oleh LO Paslon 02 yaitu Bagus Panuntun, sedangkan dari pihak termohon dihadiri oleh pengurus paguyuban relawan BR1C serta tim pemenangan paslon 01 Bintang Adi T.
Setelah pemindahan banner atau baliho dilakukan, Panwasa Mertoyudan membacakan hasil dari musyawarah acara cepat di depan para pihak, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan mufakat keputusan musyawarah tersebut. Hal itu menandakan bahwa sengketa antar peserta telah selesai.